Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Drupadi Horor. Namun sebelum kamu mendengarkan, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar kamu dapat notifikasi dari video terbaru selanjutnya. Tuliskan juga pendapat kalian pada kolom komentar di bawah. Selamat mendengarkan. Cerita ritual pesugihan kali ini diambil dari majalah misteri edisi 562/2013 yang ditulis oleh R. Mujiati dengan judul Akibat Pesugihan Kucing Hitam. Sandro yang mencoba mengadu peruntungan di Jakarta ternyata tak mampu menerima kenyataan. Betapa tidak. Walau dengan berbekal ijazah diploma 3 komputer, tetapi ia tetap saja menganggur. Berbagai usaha telah dilakukan, tapi apa daya, nasib buruk seolah begitu setia menggayuti hidup dan kehidupannya. Rasa putus asa kian merajai hatinya, apalagi ketika melihat kehidupan sahabatnya Idris yang terus saja meningkat. Boleh dikata, kerja Sandro hanya merutuki nasibnya yang demikian malang itu. Sesekali terdengar rutuknya. Ternyata Jakarta tak seindah yang kubayangkan. Menyesal aku jauh-jauh datang ke sini. Sang istri yang tahu keadaan suaminya hanya bisa menghibur. Sabar bang, mungkin ini merupakan cobaan. Kata-kata sang istri tak jua dapat menenangkan hatinya. Hingga suatu malam, ia nekat mendatangi Idris. Aku cuma ingin hidup seperti engkau. Bagaimana caranya? Idris terdiam. Ia tak pernah menyangka Sandro yang dikenalnya sejak kecil itu menyerah dengan kehidupan yang sedang dijalaninya. Setelah beberapa kali menghembuskan asap rokoknya, Idris pun berbisik, "Silahkan engkau datang ke kaki gunung yang ada di bilangan Sumatera. Temui Datu Limbang dan segera ceritakan segala niatmu." Sandro hanya bisa menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Melihat hal itu, Idris pun mafhum. Ia langsung masuk, dan tak lama kemudian keluar dengan membawa sebuah amplop coklat yang lumayan tebal. "Kalau niatmu sudah bulat, berangkatlah segera," katanya, sambil mengangsurkan amplop coklat itu. Sandro pun menerima amplop pemberian sahabatnya itu dengan tersenyum, dan langsung mohon diri. Ia tidak pernah mengatakan kepergiannya kepada siapapun. Ketika akan berangkat, ia menyerahkan sebagian uang dan berkata kepada sang istri, "Aku diminta Idris untuk membantu menata administrasi di perusahaannya yang ada di luar kota selama beberapa waktu. Pegang ini untuk bekal hidupmu sehari-hari." Sang istri hanya mengangguk dengan penuh haru sambil berkata, "Hati-hati bang." Singkat kata, pagi itu Sandro telah duduk berhadapan dengan Datu Limbang. Setelah mengutarakan segala keperluannya, Datu Limbang pun menerangkannya. Singkat kata, pagi itu Sandro telah duduk berhadapan dengan Datuk Limbang. Setelah mengutarakan segala keperluannya, Datuk Limbang pun menerangkan. "Cari kucing hitam mulus dan kafan." Setelah itu, pada malam Jumat, tepat tengah malam, bungkus kucing hitam itu hidup-hidup, sebagaimana kita membungkus jenazah, dan kubur di perempatan jalan yang ramai dilalui orang. "Tidak bisa di perempatan jalan di kampung-kampung?" tanya Sandro penasaran. "Tidak bisa. Pada malam Jumat yang ke-40, berarti 10 bulan setelah engkau menguburkan, gali. Lalu ambil kain serta tulang belulangnya dan bawa pulang, tambahnya lagi." Sandro menyimak apa yang dikatakan Datuk Limbang dengan teliti. Setelah menarik nafas beberapa kali, Datuk Limbang pun kembali melanjutkan. Sesampainya di rumah, sambil menghadap ke cermin dan mengamalkan ilmunya, ambil tulang belulang itu satu persatu. Ketika wajahmu tidak tampak di cermin, maka bungkus tulang itu dengan kafan yang sudah dipakai tadi, dan jadikan sebagai ajimat. "Saya paham, Datuk,"
kata Sandro yang langsung minta diri karena ingin mengerjakan apa yang dikatakan oleh Datuk Limbang dengan secepat mungkin. Baik, hati-hati, pantangannya cuma satu. Pada waktu menggunakan, tubuhmu jangan sekali-kali tersiram air. Jika itu terjadi, engkau harus membuatnya lagi. Dan jangan terlalu serakah. Setelah cukup dan punya modal, berhentilah. Kalau tidak, kau bakal celaka. Pesan Datuk Limbang sambil melepas kepergian Sandro. Entah bagaimana caranya ia mendapatkan kucing hitam dan di mana menguburkannya. Yang jelas, menjelang akhir tahun, kehidupan Sandro mulai berubah. Ia mulai melunasi utang-utangnya yang tersebar di beberapa warung. Bahkan sudah membeli motor baru pula. Dan 6 bulan kemudian, Sandro sudah benar-benar berubah. Ia tak lagi tinggal di perkampungan yang kumuh. Kini, Sandro menempati rumah yang ada di salah satu perumahan yang bergengsi, dengan beberapa mobil mewah terparkir di garasinya. Hampir tiap akhir bulan pasangan ini selalu jalan-jalan ke luar negeri. Dan kegembiraan pun semakin bertambah lengkap ketika sang istri hamil. Dan pada waktunya melahirkan sepasang bayi perempuan kembar yang cantik dan lucu. Hingga pada suatu sore, sang istri pun berkata, "Bang, si kembar beruntung, ia tidak lahir di perkampungan." Sandro pun tersenyum. Keduanya tidak pernah merasakan penderitaan seperti ayah dan bundanya. Sambung sang istri. Bunda hanya berdoa, semoga usaha ayah semakin maju. Lanjutnya dengan penuh harap. Sandro tidak menjawab. Ia hanya tersenyum dan meneruskan membaca majalah hiburan kegemarannya. Sayangnya, setelah menikmati gelimang kemewahan, Sandro jadi lupa diri. Idris yang coba datang mengingatkan langsung disergahnya. "Aku masih merasa belum cukup." Dalam hatinya Sandro menggerutu. "Kau memang pembuka jalan hidupku, tapi dalam prinsip kita berbeda. Aku malas membuka usaha, harus mengawasi, menghitung untung rugi, dan banyak lagi yang lainnya. Sudah enak hidup seperti ini, tinggal jalan, uang dan perhiasan pun bisa kukumpulkan sesuka hati." Lanjutnya lagi. Ini memang salah satu ikatan yang tak mungkin lepas. Jika yang kita amalkan adalah ilmu yang beraliran hitam, Tuhannya pun telah berganti. Bukan lagi Sang Maha Pencipta, melainkan harta, tahta, dan wanita. Pada suatu malam, Sandro pun bermimpi didatangi oleh Datuk Limbang yang berkata dengan nada ketus, "Sudah saatnya engkau berhenti. Kalau tidak, maka kejadian yang mengerikan bakal menimpamu." Sandro terbangun dengan tubuh gemetar dan keringat dingin membasahi sekujur tubuhnya. Ia benar-benar ketakutan, tetapi hanya sesaat. Setelah itu, keinginan untuk mencuri dan terus mencuri kembali tumbuh di hatinya. Hingga pada suatu ketika, beberapa polisi datang ke rumahnya dan memberitahu bahwa Sandro tewas dihakimi massa akibat terpergok tengah mencuri di salah satu toko perhiasan. Betapa tidak, kejadian mengerikan yang dikatakan oleh Datuk Limbang pun terbukti. Sandro yang ketika itu tengah sibuk mengumpulkan berbagai jenis perhiasan di tas yang selalu disandangnya di salah satu toko perhiasan yang sedang sepi, tidak sadar. 2 pegawai yang sedang beradu mulut di dekatnya itu mendadak menyiramkan air minum kepada lawannya yang berdiri tak jauh darinya. Padahal di tengah-tengah itu ada Sandro. Karena tersiram air yang merupakan patangannya, Sandro yang semula tidak terlihat tiba-tiba tampak. Ia seperti orang kebingungan. Melihat ada orang di tempat itu sambil memegang beberapa perhiasan, maka tanpa ampun Sandro pun menjadi bulan-bulanan massa. Para tetangga dan teman-teman Ira dan Ari pun geger. Mereka tak pernah menyangka, ternyata Sandro yang pemurah itu adalah pencuri. Sampai sekarang, tak ada yang tahu dengan pasti bagaimana nasib istri dan kedua anaknya itu. Yang jelas, seusai pemakaman, tanpa pamit, ketiganya pergi entah kemana.